Lintas Malang Siang, bersama Mentari kita gapai kreativitas dalam Lintas Malang Siang. Hadir dari Geraha Siar Cari Panggung 58 Malang, Saudara Lintas Malang Siang menemani Anda untuk hari ini, Senin tanggal 31 Mei 2021. Bersama saya Riza, kami akan hadirkan perbincangan seputar peringatan Hari Lahir Pancasila begitu yang akan diperingati besok 1 Juni 2021 ya. Kami akan hadirkan perbincangan perempuan dan penerapan nilai Pancasila sesaat lagi selepas satu single manis berikut ini. 1 Juni 2021 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, di mana juga ini merupakan sebuah ada histori yang sangat luar biasa begitu ya dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Lantas kita tidak akan membahas sejarahnya untuk siang hari ini, kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila itu, khususnya bagi kaum perempuan. Apakah sila-sila yang ada dalam Pancasila sudah cukup untuk membackup, sudah cukup untuk melindungi khususnya para kaum perempuan? Kami akan hadirkan perbincangan spesial ini dengan para pakar ya dari KPUK Saudara, dan sudah bersiap di Zoom kami rekan-rekan dari KPUK, ada Ibu Nila Wardani dan juga ada Ibu Kurnia Indah Permatasari. Bu Nila ini dari Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun, kemudian juga Ibu, saya panggil apa ya, Ibu aja atau Mbak gitu ya. Ibu Kurnia Indah Permatasari ini alumni AKM, Akademi Kepemimpinan Muda. Saya akan sapa dulu beliau berdua. Selamat pagi, jelang siang, Bu Nila, Bu Kurnia. Selamat pagi Mbak. Nah, sudah tersambung bersama kami di Zoom, ada Bu Nila dan juga Bu Kurnia yang sudah hadir bersama kita, akan berbincang terkait tentang Pancasila untuk perempuan. Kira-kira apakah 5 sila yang ada ini sudah benar-benar memberikan perlindungan total bagi para kaum perempuan? Saya persilakan dulu pada Bu Nila. Silakan Bu Nila. Ya, saya pikir apakah makna sila di dalam sila-sila di dalam Pancasila itu sudah final ya. Persoalannya adalah bagaimana penerapannya gitu. Apakah memang selama ini di dalam penerapan posisi perempuan itu sudah seutuhnya sebagai warga negara, sebagaimana warga negara yang lain gitu. Itu yang mesti dibedah ya di dalam nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri gitu. Kalau Pancasila sudah jelas gitu bahwa keberagamaan sangat diakui, punya kebebasan dan lain sebagainya, itu tidak membedakan gender gitu. Tapi mungkin dalam sila-sila yang lain kita perlu bedah juga di dalam penerapannya. Misalnya apakah perempuan bisa berekspresi di dalam menjalankan keagamaannya atau bahkan terkekang, itu mungkin kita perlu bedah gitu. Juga di dalam sila lain, misalnya kalau kita bicara mengenai keadilan sosial, apakah negara dalam pelaksanaannya misalnya telah melindungi perempuan dan mendapatkan keadilan sosial sesuai dengan silanya, itu mesti yang kita bedah juga gitu. Bagaimana juga peran perempuan di dalam menegakkan nilai-nilai dalam sila Pancasila itu sendiri juga perlu kita diskusikan di sini gitu ya. Misalnya kalau kita bedah pada sila keempat mengenai representasi politik ya, pengambilan keputusan, apakah cukup ruang buat perempuan mengekspresikan kepentingannya dan terwakili kepentingan itu dalam pengambilan keputusan di pemerintah? Saya pikir masih banyak yang harus kita diskusikan, terutama dalam konteks kehidupan kita sehari-hari saat ini gitu ya. Ini sangat relevan sekali. Jadi Pancasila tidak hanya seperti yang dikatakan membahas sejarahnya, tapi bagaimana implementasi keseharian dalam kehidupan itu mesti terlihat gitu. Tidak hanya secara individu perempuan, tapi juga secara komunal itu bisa menjadi lebih baik sila-silanya diterapkan. Baik Bu Nila, ada 5 sila yang sebenarnya dari 5 sila ini secara umum dan global Bu Nila ya, ini sudah memberikan proteksi pada perempuan ya, tapi hanya saja penerapannya yang nanti akan kita bahas satu persatu begitu Bu Nila. Setuju. Ada tambahan dari Mbak Kurnia? Oke, kalau dari saya sih melihatnya dari relevansi perempuan begitu dan Pancasila apabila dipandang dalam konteks saat ini gitu. Jadi kalau pertama kita melihat konteks saat ini bahwa banyak perempuan di pemerintahan yang saat ini itu menduduki jabatan-jabatan publik, seperti misalnya Bu Susi Nurbaya begitu yang menduduki Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Bu Sri Mulyani yang menduduki Menteri Keuangan, dan juga Bu Retno Marsudi begitu yang menduduki Menteri Luar Negeri. Nah, belum lagi juga di tingkatan legislatif gitu ya. Jadi baik di tingkat nasional, kemudian provinsi dan juga daerah.
Nah, selain itu tidak hanya di kelembagaan ya, tetapi juga di sektor-sektor strategis yang lain. Jadi misalnya pada bidang-bidang pekerjaan yang lain yang sesuai dengan yang dipunyai atau kapabilitas perempuan itu sendiri. Nah, hal tersebut itu menunjukkan kualitas perempuan yang tidak kalah dari pria dan tidak hanya identik dengan peran-peran domestik begitu. Namun juga perempuan ini juga bisa berperan di ranah publik. Nah, juga apabila dikembalikan lagi ke ranah privat, keluarga begitu misalnya, perempuan itu merupakan seorang yang berfungsi untuk mengenalkan nilai-nilai serta pemahaman kepada anak-anaknya kelak gitu. Jadi yang pada masanya nanti itu anak-anaknya akan menjadi tangga utama bagi negara, seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Kurnia. Jadi mungkin itu yang relevansi perempuan gitu, dan Pancasila apabila dipandang dalam konteks saat ini. Baik, artinya kita sepakat ya, kita bertiga akan membahas dari 5 sila di Pancasila ini apakah benar-benar sudah memberikan proteksi maksimal kepada para kaum perempuan, kalau misalnya silanya sudah jelas dan tetap, dan penerapannya ini yang perlu kita ketahui juga di masyarakat sekitar kita. Dari sila ketuhanan ini, Bu Nila, kalau kita melihat sila yang pertama ini hubungannya sudah horizontal begitu ya dengan Tuhan. Tapi ternyata ada beberapa kasus yang memang kadang perempuan ini masih terintimidasi juga dalam hal melaksanakan haknya sebagai warga negara untuk beragama begitu. Semisal ada sebuah contoh, kalau ada anak perempuan masuk sebuah sekolah umum, kemudian ternyata ada aturan-aturan atau mungkin pekerja ya, ada aturan-aturan yang melarang penggunaan atribut keagamaan dan lain sebagainya. Seperti apa Bu Nila, Anda menyikapinya? Ya, itu yang perlu didiskusikan secara penuh itu. Menarik sekali Mbak mengangkat isu ini gitu. Jadi penerapan agama yang sempit itu cerminan dari penerapan Pancasila yang sempit juga, karena Pancasila itu sebenarnya 5 sila itu termaktub dalam semua nilai-nilai agama gitu. Tidak ada yang tidak satu agama yang membolehkan orang dipaksa dalam melakukan kegiatan keberagamaannya gitu. Karena agama itu sebenarnya kan penerapannya itu banyak hal yang kontekstual, banyak hal yang harus diinterpretasi ulang dan lain sebagainya gitu. Pada ranah mana sebenarnya cara keberagamaan boleh diatur oleh negara gitu, misalnya. Apalagi kalau institusi pendidikan itu adalah institusi pendidikan oleh negara, yang itu artinya semua agama yang diakui oleh negara ini harus mendapatkan fasilitasi. Jadi tidak hanya satu agama saja menjadi tekanan atau menjadi diperhatikan atau menjadi anak emas dan lain sebagainya, tapi semua kelompok agama harus mendapatkan posisi yang setara gitu. Nah, misalnya pemaksaan penggunaan atribut keberagamaan itu saya pikir juga cara pemaksaan yang perlu dikritisi gitu ya. Apalagi kalau itu sudah diformalkan dalam aturan, itu saya pikir perlu mendapatkan perhatian untuk kita semua gitu. Tidak hanya di dunia pendidikan saya pikir juga, tapi juga dalam aturan-aturan yang seringkali juga menggunakan atribut-atribut agama gitu. Misalnya perda-perda syariah yang itu isinya adalah sangat diskriminatif dan itu mengatur pada posisi perempuan gitu. Misalnya di daerah tertentu perempuan dibatasi jam kerjanya di malam hari gitu ya. Kan itu menunjukkan betapa otaknya itu curiga tentang apa yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh perempuan, dan itu diatur oleh negara gitu. Nah, ini kan persoalan yang sangat mundur bahkan gitu, di mana seseorang bisa mendapatkan kebebasan, dan seperti dikatakan oleh Ibu Indah tadi bahwa perempuan itu sudah bisa punya kapasitas di ruang publik dan bagaimanapun gitu. Tapi di sisi lain malah agama mencengkeram untuk tidak terlalu bisa berekspresi dan lain sebagainya. Padahal hak itu kan dilindungi oleh negara dan Pancasila di situ. Di dalam agama pun juga begitu. Perempuan boleh melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kapasitasnya gitu. Kita kan tidak pernah tahu apakah yang dilakukan oleh perempuan di malam hari itu suatu yang negatif. Kalau dia bekerja bagaimana? Jadi suatu aturan yang digunakan dengan lingkup yang sangat gender bias, yang sangat mengekang, dan itu dengan bungkus agama gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan gitu. Baik, Mbak Kurnia Indah, ini kalau tadi kita sudah membahas dari 1 sila saja sudah dijabarkan oleh Bu Nila, tapi kan sebenarnya ada juga
tidak hanya isu perbedaan agama saja, khususnya yang sering dialami oleh perempuan terkait tentang intimidasi atau mungkin tidak bebasnya dalam menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Tapi dalam satu agama aja kan ini sudah juga ada perbedaan begitu. Ini bagaimana cara kita sebagai kaum perempuan untuk bisa menyikapinya? Betul Mbak. Kalau misalnya dipandang dari sila pertama begitu, sebenarnya kan sila pertama sendiri itu memuat begitu. Jadi bagaimana kita membina kerukunan, jadi di antara sesama umat beragama begitu ya, ataupun dengan berbeda umat begitu. Nah, yang terpenting itu untuk menyikapinya menurut saya itu bagaimana kita saling menghormati begitu. Jadi saling menghargai antara sesama umat beragama, baik itu antara sesama agama dengan yang berbeda agama begitu. Karena memang bagaimanapun seperti prinsip kita sendiri Bhinneka Tunggal Ika itu saling menghargai begitu, dan juga karena sebenarnya kan di Indonesia ini terjadi banyak sekali berbagai macam perspektif gitu ya. Jadi menurut saya dalam satu agama saja ya Mbak Indah ya. Iya. Dalam satu agama saja perspektifnya udah bermacam-macam begitu ya. Betul sekali Mbak. Iya. Jadi artinya memang harus ada jiwa toleransi yang sangat tinggi, tidak hanya antar umat beragama, tapi dalam satu keyakinan yang sama pun jiwa toleransi ini harus tetap diterapkan begitu. Betul sekali Mbak. Baik, ini kan terkait tentang penerapan Pancasila bagi perempuan khususnya sila pertama tadi sudah kita jelaskan. Lantas kita sebagai perempuan untuk bisa menginterpretasi dari sila pertama ini, apa saja sih yang perlu kita lakukan begitu agar sila pertama ini kemudian tidak menimbulkan khususnya kerugian bagi perempuan. Akhirnya kita juga bisa menerapkan secara maksimal, apalagi seorang ibu perempuan ini kan menjadi role model bagi keluarga kecilnya. Mbak Indah dulu, monggo silakan. Betul Mbak, jadi menurut saya memang kalau misalnya dalam keluarga begitu ya, yang pertama itu mengajarkan anak begitu ya. Jadi dari yang pertama-tama kita bagaimana mengajarkan anak itu untuk menghormati teman-temannya yang berbeda agama. Kemudian juga bagaimana kita mengajarkan anak itu menghargai orang lain yang berbeda pandangan gitu. Nah itu kalau misalnya itu mungkin dalam lingkup kecil keluarga Mbak. Kebetulan kalau misalnya saya kebetulan memang belum berkeluarga gitu, jadi mungkin saya mencontohkan yang komunitas saja Mbak gitu. Jadi kebetulan saat ini saya sedang membangun komunitas di situ. Nah, namanya komunitas muda inspiratif sih Mbak. Nah, kalau misalnya saya sendiri di dalam komunitas tersebut begitu, masing-masing MC saya itu ini kayak ketika membuka suatu acara begitu ya, itu mengucapkan salam enam agama begitu Mbak. Jadi itu menunjukkan bagaimana istilahnya kami di komunitas itu menghargai perbedaan yang ada di dalam komunitas. Dan juga ketika kami ada permasalahan begitu ya, itu kami diskusikan masing-masing gitu kan. Kami diskusikan bagaimana istilahnya, bagaimana sih pendapat anggota, masing-masing anggota itu menghadapi, menyikapi suatu isu gitu. Nah istilahnya dalam kegiatan itu kita berusaha untuk menghargai perbedaan pandangan yang ada gitu. Jadi saling menghormati, saling menghargai di komunitas gitu ya. Jadi kita masing-masing itu punya sesuatu yang pandangan yang berusaha untuk menghargai dan menghormati orang lain gitu. Karena penting sekali ya, kadang hal-hal yang sensitif ini munculnya dari perempuan begitu ya Mbak Indah ya? Ya betul sekali Mbak. Karena perempuan ini kan pakai perasaan gitu, jadi gampang baper. Karena itu penting sekali untuk bisa mengerti, memahami juga sudut pandang yang sangat luas. Ke Bu Nila, kita langsung bahas sila kedua ini Bu Nila. Ini adalah sila yang paling menarik menurut saya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan hal yang itu sila kelima ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab maksud saya. Maaf Bu Nila. Ini kan sila yang benar-benar bagi kaum perempuan ini masih menjadi banyak sekali isu yang apakah ini sudah adil begitu penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa Bu Nila? Ya. Artinya begini, bagaimana kita meletakkan perempuan itu setara dengan jenis kelamin yang lain ya, atau gender yang lain itu menurut saya letaknya adalah di sana, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua-duanya adalah manusia, perempuan adalah manusia yang utuh gitu ya.
tidak setengah dari laki-laki gitu misalnya, atau sebagian dari laki-laki, tidak. Jadi perempuan adalah manusia yang utuh dan dia mempunyai nilai kemanusiaan dan dia juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas martabat kemanusiaan itu gitu. Termasuk juga perempuan punya kewajiban mengangkat atau meninggikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada gitu. Jadi apa sih nilai-nilai kemanusiaan yang ada itu? Artinya kalau Anda tidak mau disakiti, jangan sakiti orang. Itu yang paling dasar, Bu Nila. Iya, betul. Baik. Jadi nilai individual menjadi manusia yang utuh, bisa menghargai orang, dimanusiakan orang, itu akan menjadi refleksi pada kondisi komunitasnya. Komunitas perempuan juga seperti itu. Komunitas perempuan tidak selayaknya merendahkan komunitas yang lain, misalnya karena perbedaan-perbedaan fisik maupun perspektif yang lain. Jadi perempuan adalah manusia seutuhnya, bagian dari warga negara. Kalau dalam konteks kewarganegaraan, kalau dalam konteks kemanusiaan adalah dia makhluk Tuhan yang utuh, itu saja gitu. Tidak kurang, tidak lebih dari siapapun. Setara. Sebagaimana juga di dalam agama, laki-laki dan perempuan itu adalah dari satu zat yang tunggal. Itu artinya setara gitu. Tidak bisa yang satu subordinat gitu. Persoalannya kan perempuan selama ini di masyarakat adalah masih subordinat ya. Misalnya kalau kita lihat seperti tadi ada aturan-aturan yang tidak mempertimbangkan perempuan secara utuh, diskriminatif dan lain sebagainya. Itu menurut saya adalah penerapan yang kurang tepat ya gitu. Baik, ini kan luas sekali ya Bu Nila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti hak kewajiban, kemudian juga kita tidak membedakan tadi seperti yang disampaikan Bu Nila, agama, kemudian gender begitu, suku, tapi ternyata faktanya sampai saat ini perempuan masih sering menjadi korban dari ketidakberadaban ini Bu Nila. Ya, itu tadi pandangan bahwa ada subordinasi ya, ada pandangan dan praktek-praktek yang mensubordinasi dan menstigma perempuan. Jadi perempuan dianggap lebih rendah, dianggap tidak mampu, lalu berhak atau boleh dijadikan korban. Korban kekerasan, korban diskriminasi, korban dari tidak utuhnya kebijakan dan lain sebagainya adalah pandangan-pandangan yang menganggap bahwa perempuan adalah semi manusia, tidak manusia seutuhnya gitu. Padahal fakta menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang untuk berbuat dengan kapasitasnya, perempuan akan bisa menduduki apapun yang mereka miliki gitu, apapun yang mereka inginkan gitu. Kan persoalannya adalah kita berada pada struktur di masyarakat yang itu belum seutuhnya memandang perempuan sebagai makhluk yang utuh. Biasanya secara umum kita melihat bahwa ruang perempuan atau posisi perempuan berada pada bayang-bayang orang lain gitu. Bayang-bayang orang tuanya, bayang-bayang suaminya, dan itu seringkali bayang-bayang itu ada kelas ya, ada posisi yang tinggi rendah gitu, sehingga itu yang membuat perempuan lalu tidak seutuhnya mendapatkan ruang sebagaimana dia inginkan gitu. Korban-korban seperti yang Mbak tadi sebutkan ya, korban diskriminasi itu menunjukkan pengejauhantahan dari perspektif itu gitu. Semakin ke sini kasus-kasus kekerasan, kalau misalnya data yang dimiliki oleh Rumpun ini Bu Nila, ini semakin menurunkah atau semakin menanjak Bu Nila? Baik, data sebenarnya meninggi. Itu banyak sisi yang bisa kita lihat ya. Misalnya karena bisa dilihat secara positif, misalnya karena keberanian melapor sehingga terdata gitu kan. Tetapi juga itu menunjukkan bahwa betapa semakin rentannya kondisi perempuan dalam hal apapun gitu. Misalnya alat-alat yang digunakan untuk perlakuan kekerasan itu semakin banyak misalnya. Kalau dulu kita berpikir bahwa kekerasan itu hanya fisik, psikis gitu. Sekarang kekerasan bisa verbal, bisa gambar, bisa apapun gitu ya, bisa yang dengan cara online gitu. Semuanya masih bisa digunakan untuk menyerang perempuan. Jadi alat serangan itu bisa beragam. Itu yang menunjukkan bahwa berkontribusi pada peningkatan data yang tercatat gitu, Mbak. Baik, ini kan usia dari perjalanan Pancasila sebagai dasar negara ini sudah 76 tahun Bu Nila. Tapi dari data yang dimiliki oleh Rumpun tadi bahwasanya kalau by data kita lihat tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan cenderung meningkat. Ada yang miss sepertinya Bu Nila.
Artinya apa ini yang menjadi akhirnya kekerasan ini kemudian tidak bisa sila-sila dalam Pancasila ini kemudian tidak lantas melindungi secara penuh bagi para kaum perempuan? Ya, menurut saya begini. Jadi penerapannya itu kalau kita kembali pada konteks Pancasila, mungkin Pancasila terlalu banyak didiskusikan, tapi tidak diajawantahkan dalam nilai-nilai keseharian gitu ya. Jadi kalau kita tidak menyebut kata Pancasila seolah-olah kita tidak Pancasila gitu. Padahal sebenarnya dalam keseharian, apakah kita memberi makna buat orang lain lebih baik, itu adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila dan itu nilai-nilai kemanusiaan gitu. Termasuk pada perempuan gitu ya. Misalnya perempuan itu dari aspek agama Islam misalnya itu ditinggikan 3 kali gitu. Pada sebenarnya gitu, tapi pada faktanya kan banyak perempuan yang jauh ditaruh di belakang, tidak mengambil keputusan dan dianggap dia bisa diwakili. Itu bagaimana gitu kan? Artinya kan kontradiksi antara apa yang diajarkan dengan apa yang diterapkan gitu. Nah itu yang membuat lalu kondisinya semacam ini, masih ada subordinasi. Perempuan sendiri lalu terbelenggu pada kondisi seperti itu karena tidak terbiasa atau tidak dibiasakan mengekspresikan kepentingannya, berada pada kondisi ketakutan karena tidak terbiasa bicara. Lalu kalau dia berada pada ruang yang berbahaya, dia tidak berani berteriak, sehingga korban-korban lalu menjadi berjatuhan dan berpotensi semakin banyak gitu. Umur Pancasila bisa panjang, tapi penerapan bisa banyak, bisa dinamis gitu. Karena perubahan zaman, perubahan perspektif dan lain sebagainya itu juga perlu kita lihat secara kontekstual gitu misalnya, karena kita tidak hidup dalam suasana yang vakum, kita dipengaruhi oleh budaya luar dan lain sebagainya. Tidak harus ditolak tapi diadaptasi bagaimana sebenarnya itu bisa menjadi hal yang positif buat kehidupan kita. Baik, artinya 76 tahun tidak bisa jadikan acuan bahwasanya penerapan sudah benar-benar 100% diterapkan di negara ini, begitu Bu Nila? Ya, setuju. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, masih 2 sila ya, sudah hampir 30 menit tapi masih 2 sila yang kita ulas. Mbak Indah, ditahan dulu juga ya, kami akan segera bergabung bersama dengan tim liputan kami saudara untuk menyampaikan satu informasi dalam berita terkini. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita terkini. Saudara, korban kekerasan seksual SPI dijadwalkan melaksanakan visum hari ini di Polda Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mario Syidik. Mario, silakan. Jadi pendengar, kami sampaikan menyikapi adanya dugaan kekerasan seksual yang telah dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Timur yang berada di Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eni Rayuningsi, akan melakukan koordinasi dengan Dindik Provinsi Jawa Timur terkait dengan laporan dari KPA tersebut, di mana untuk ranah yang dimiliki oleh SMA yang ada di wilayah Kota Batu tersebut atau lembaga pendidikan setingkat SMA ini berada di kewenangan provinsi, dan nantinya untuk Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri akan melaksanakan koordinasi dengan cabang pendidikan Jawa Timur yang ada di Kota Malang. Sebagai informasi kami dapatkan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Batu, MD Furkon, yang mengatakan bahwa ada 3 anak yang merupakan siswa dari SMA itu dan berasal dari Pulau Jawa 1 dan 2 lainnya dari luar Pulau Jawa. Sebenarnya ada belasan, namun Furkon mengkonfirmasikan bahwa belasan dari anak tersebut tidak bisa hadir karena tempatnya terpencil. Dan hari ini juga dilakukan atau siang ini dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk bisa mendapatkan detail sebagai bahan dari berkas pengajuan acara ataupun juga penanganan terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Aris Merdeka Sirait sebagai ketua dari Komnas Perlindungan Anak. Sebagai informasi untuk Anda bahwa kasus ini melebar dikarenakan memang ada laporan yang langsung disampaikan oleh Ketua dari Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, langsung ke Polda Jawa Timur terkait dengan founder dari salah satu SMA atau lembaga pendidikan SMA di Kota Batu ini, adanya kekerasan seksual yang dialami bertahun-tahun dan tidak hanya dilakukan di lembaga pendidikan tersebut, tapi juga dilakukan di luar negeri ketika sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara itu yang bisa kami kabarkan, dan Marius Dik melaporkan untuk Persatu RRI Malang, kembali ke studio. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Anda masih bersama kami dalam Lintas Malang Siang, Saudara. Kami masih membahas terkait tentang penerapan nilai Pancasila bagi perempuan khususnya, yang juga hadir telah berbincang bersama kami melalui Zoom kami. Ada Ibu Nila Wardani dari Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun. Kemudian juga ada Mbak Kurnia Indah Permatasari, beliau adalah alumni dari AKM atau Akademi Kepemimpinan Muda, yang juga kami berbincang terkait tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi kaum perempuan. Hangat sekali isu yang baru saja disampaikan oleh tim liputan kami terkait tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Ini menjadi sangat ironis sekali. Saya mau bergeser ke Mbak Indah. Mbak Indah, negara kita ini khususnya dari tingkat pendidikan sendiri kan juga sudah mulai memiliki taring begitu. Ada banyak sekali para pemimpin-pemimpin yang juga dari kaum perempuan, yaitu sudah mengindikasikan ya bahwa perempuan ini memiliki pendidikan yang cukup luar biasa, bahkan sudah sangat terbuka sekali lembaga-lembaga pendidikan ini terhadap perempuan, tidak seperti zaman Kartini di mana kita masih dikengkang begitu. Tapi faktanya tadi disampaikan oleh Bu Nila juga, faktanya bahwasanya nilai angka kekerasan ini masih tinggi. Lantas pendidikan yang diterapkan kemudian juga untuk bisa menekan kekerasan ini apakah kurang atau seperti apa? Bahkan ironisnya yang baru saja disampaikan oleh tim kami, kekerasan seksual yang dialami oleh beberapa siswi begitu ya di SPI. Ini ada di lembaga pendidikan juga. Mbak Indah, ada tanggapannya? Silakan. Oke. Jadi memang ini Mbak ya, seperti yang ditekankan tadi begitu ya. Bahwa memang saat ini itu kekerasan itu masih seringkali terjadi begitu seperti yang Mbak katakan tadi. Nah, jadi memang Mbak, bagaimana misalnya pendidikan itu mungkin menurut saya kurikulumnya ya Mbak, yang mungkin nanti itu bisa istilahnya ditekankan bagaimana kita nanti itu menghargai seseorang begitu, atau dalam untuk ketika mendidik anak begitu itu harus dimasukkan bagaimana menghargai perempuan. Nilai-nilai perempuan itu harusnya masuk dalam kurikulum begitu Mbak, sehingga kekerasan itu tidak terjadi begitu. Tapi yang saya soroti sih di sini begitu ya Mbak ya. Jadi bagaimana istilahnya kalau misalnya dalam kontekstual begitu ya, apalagi misalnya generasi muda begitu. Apalagi kan generasi muda itu terkait erat juga dengan pendidikan tadi. Nah itu memang ada sebuah kasus begitu ya Mbak ya, yang kemarin emang hangat juga begitu ya, dan media sosial ada seorang istilahnya influencer gitu. Influencer itu mengekspos kehidupan pribadinya gitu ya, bahwa dia itu sering dimarahi, disiksa sama ibunya, istilahnya dia itu karena pulang malam begitu ya, terus habis itu marah-marahi, terus habis itu istilahnya nggak boleh pulang gitu ya, atau terus pokoknya istilahnya dimarah-marahi langsung sama ibunya begitu. Nah kemudian dia itu malah dibully-bully kan, bahwa itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi begitu. Padahal sebenarnya kalau istilahnya kan itu bisa dikatakan sebagai victim blaming gitu ya, KBBO. Kenapa seperti itu? Karena itu membuat anak-anak orang yang lain itu yang mengalami kekerasan itu tidak berani melaporkan apa yang menjadi permasalahan mereka begitu. Jadi menurut saya pendidikan itu emang penting banget Mbak. Jadi istilahnya nanti bagaimana kita istilahnya beragama di media sosial, bagaimana kita tidak menyebutkan seseorang ketika seseorang itu mengalami kekerasan, kemudian jadi malah istilahnya ketika ada seseorang itu mengalami kekerasan, kita itu harus membina, istilahnya malah disuruh gimana sih dikenalin, kemana sih kita harus bisa melapor, kemana sih kita dicurhat, kemana sih kita bisa mengekspresikan diri ke atas kekerasan yang kita alami. Karena korban kekerasan itu nggak boleh istilahnya disimpan sendiri gitu ya, karena itu membuat trauma bagi kita pribadi begitu. Tapi sayangnya keberanian untuk melaporkan apa yang sudah dialami ini masih sangat jarang terjadi begitu, Mbak Indah. Betul sekali Mbak. Karena memang seperti yang tadi, yang utama kasus yang tadi itu malah dibully-bully begitu kalau misalnya di media sosial, karena kasus itu dianggap biasa atau dianggap wajar terjadi gitu. Jadi malah yang mengalami kekerasan ini yang menjadi dibully-bully begitu. Traumanya double jadinya ya. Iya betul Mbak. Baik. Kemudian mungkin ini Mbak, peraturan begitu. Misalnya kan di UIN itu kan juga sudah ada yang banyak tentang peraturan yang istilahnya melindungi mahasiswanya terhadap kekerasannya.
terhadap apabila mahasiswanya itu mengalami kekerasan. Gitu. Ada aturan-aturan yang dari universitas yang melindungi mahasiswanya. Jadi menurut saya universitas ataupun sekolah-sekolah itu juga harus membuat peraturan yang melindungi perempuan gitu. Apabila terutama kan di kampus ya Mbak ya, kalau di kampus kan pulang malam gitu ya kan. Tapi istilahnya bagaimana pendidikan itu melindungi perempuan gitu. Baik. Iya, jadi Itu yang menjadi penting. gitu, Mbak. Oke, siap Mbak Indah. Saya ke Bu Nila. Bu Nila, sangat ironis sekali ternyata pencorengan sila kedua ini terjadi di lembaga pendidikan, Bu Nila. Ya, itu sudah diakui kan oleh menterinya. Jadi menteri itu Mas Menteri itu Mas sudah Menteri, mengakui bahwa ada 3 dosa besar dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah bullying, yang kedua adalah intoleransi dan radikalisme, yang ketiga adalah kekerasan seksual. Jadi itu sudah diakui. Persoalannya adalah bagaimana lalu 3 dosa itu secara sedikit demi sedikit menjadi pertobatan gitu kan. Pertama bisa lewat kurikulum dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua mungkin nuansa atmosfer kelembagaan pendidikan itu harus dibenahi ya kan. Karena kurikulum itu akan berhenti di kurikulum ketika perspektif otak para pelaksananya juga tidak dirubah. Karena kita perlu ingat bahwa kurikulum itu ada 2. Ada yang hidden kurikulum, ada yang overt kurikulum. Overt kurikulum adalah kurikulum yang selama ini dilaksanakan sebagai bagian dari pendidikan, proses belajar mengajar. Tetapi hidden kurikulum itu ada di otak para penyelenggara pendidikan dan pelaksana pendidikan. Kalau di dalam otaknya sendiri tidak pernah lurus, Terekspresi, itu ya. akan tetap terjadi gitu. Misalnya mengeksploitasi, perempuan adalah subjek dan lain sebagainya itu perlu dibenahi ke sana gitu. Terus juga secara formal mungkin memang perlu diperkuat ya satu unit atau kelembagaan di dalam unit-unit pendidikan itu untuk pojok-pojok curhat gitu misalnya. Di sekolah itu sebenarnya ada BP ya. BP betul. itu kalau nggak salah bimbingan dan Konseling, BK, betul. Ya semacam itu dari mungkin sudah sejak 10 tahun yang lalu ya ketika saya dilibatkan dalam Kementerian Pendidikan untuk membahas masalah-masalah pendidikan non formal, itu saya menggugat peran ini gitu. Bagaimana mereka bisa lebih diperkuat perannya untuk curhat-curhat siswa yang itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam bentuk apapun, baik oleh sesama siswa yang lain maupun oleh guru-guru yang kurang bertanggung jawab gitu kan. Kalau di tingkat sekolah dasar, menengah itu mungkin ada BP. Tapi kalau di tingkat perguruan tinggi itu ada pusat kajian gender gitu ya. Pusat kajian gender itu selama ini kalau saya melihat terlalu eksklusif pada kajian gitu. Sebenarnya kan masalah-masalah kekerasan yang berbasis gender juga banyak terjadi di perguruan tinggi yang itu mungkin membutuhkan layanan gitu, sehingga saya menggugat bahwa PSG mestinya juga memberikan layanan bukan sekedar kajian-kajian gitu. Dan saya sudah lama sebenarnya menggugat hal ini gitu untuk menjadi keprihatinan bersama sekaligus untuk membangun aksi bersama apa sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Termasuk mahasiswanya sendiri bisa dilibatkan gitu. Apa sih yang mereka pikirkan untuk mencegah gitu? Karena itu banyak terjadi pada mereka. Misalnya, bagaimana cara mencegahnya gitu? Apa perlu kita boikot? Itu contoh saja gitu. Apa perlu kita kampanye gitu? Misalnya penggunaan kalimat-kalimat yang diksinya itu sudah mulai tidak gender bias, tidak bahasa-bahasa yang bully, itu kan bisa dimulai dari situ. Pembiasaan penggunaan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang setara gitu, sehingga itu bisa dibiasakan gitu. Jangan malah membiasakan menganggap biasa hal yang jelek gitu, dianggap itu biasa malah jadi benar, kan ini kebalik-balik cara berpikirnya gitu. Nah, kelemahan pendidikan kita itu membangun logika gitu memang. Jadi logikanya kebalik-balik, karena sudah biasa lalu dianggap sebagai kebenaran, kan tidak gitu. Bahwa misalnya perempuan boleh di sweet itu, apa itu maksudnya? Kan misalnya contoh-contoh yang sederhana aja semacam itu. Jadi kita bukan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar gitu. Dan tentu saja ini butuh perjuangan yang luar biasa ya Bu Nila ya, untuk membiasakan yang benar ini. Tentu saja, ini berkeringat dan berdarah-darah. Betul. Membahas sila kedua, ini rupanya waktu 1 jam nggak akan cukup, karena memang pembahasan di sila kedua ini sangat global sekali. Dan kita langsung geser ke sila ketiga Bu Nila. Ya.
ini menjadi sangat penting sekali sila ketiga ini. Tapi sepenting apakah bagi kaum perempuan? Kalau saya kasih contoh ini Bu Nila, biasanya kan untuk nilai persatuan Indonesia ini kan perempuan harusnya menjadi pemersatu. Tapi kadang untuk isu-isu yang sangat sepele, misalnya rebutan pacar, akhirnya menyebabkan ketidakbersatuannya dari dua kelompok. Bahkan kita sering lihat juga di portal media sosial kita, pertikaian dari dua kubu yang cukup besar. Ini ternyata sumbernya perempuan, Bu Nila. Ya, oke. Ya bisa jadi, tapi enggak juga gitu. Artinya perempuan tidak harus menjadi pelaku gitu yang harus disalahkan ya. Tapi dia menjadi bagian dari endorsement yang itu bisa jadi. Tetapi memang perempuan juga bisa menjadi agen pemersatu gitu. Baik, ini yang harus ditekankan juga ya Bu Nila ya, agen pemersatunya ini ya. Misalnya kesadaran akan bernegara ya, misalnya. Yang itu tadi ditekankan oleh Bu Indah, dari rumah diajarkan bagaimana kehidupan demokratis. Di rumah saja kita berbeda, pandangan berbeda, boleh berdiskusi, boleh punya pandangan yang berbeda. Persoalannya adalah semuanya harus satu seragam. Nah, ini yang membiasakan lalu orang itu tidak melihat bahwa orang lain yang berbeda itu bisa saja berguna kan gitu. Pada konteks kebangsaan misalnya gitu, Indonesia yang sangat beragam ini sudah satu fakta gitu. Mau dinafikan seperti apa lagi gitu. Nah, memang kadang-kadang kita terjebak pada masalah-masalah yang sangat sepele gitu, cara berkerudung yang berbeda dianggap berbeda gitu kan. Ini kan remeh-temeh sekali untuk melakukan sebuah perubahan yang besar gitu. Menyatukan Indonesia yang beragam ini luar biasa sulit gitu. Itulah makanya perempuan harus menjadi agen pemersatu, bahwa perempuan itu makhluk sosial yang sangat kuat ya. Saya contohkan misalnya dengan kondisi pandemik ini, misalnya itu ketika ekonomi jatuh tapi perempuan bisa mencari alternatif, menguatkan nilai-nilai atau ikatan sosial bahkan gitu. Di kampung saya misalnya gitu, yang dulu ibu-ibunya itu tidak terlalu tahu kegiatan satu sama lain, tapi ketika pandemi mereka punya kegiatan ekonomi yang itu di-share di dalam WA group misalnya, dan itu difasilitasi oleh RT atau RW. Kita bisa saling membeli, bukan hanya sekedar karena kebutuhan, tapi karena juga bersolidaritas akan kondisi ketidaknyamanan yang sama gitu kan, yang sama. Kenapa? Karena menjaga kerukunan, kebersatuan itu wajib hukumnya gitu di dalam agama pun, dan Indonesia ini begitu gitu. Jauh lebih sulit kan kalau kita itu merawat kebersatuan daripada sehari memecah belah gitu. Oh, betul. Kita ngomong sedikit salah saja itu sudah berantakan puluhan tahun. Betul. Gitu. Makanya kita mulai dari diksi-diksi seperti itu, kita mulai dari kegiatan-kegiatan solidaritas sosial yang kecil-kecil tapi bermakna buat kehidupan keseharian, dan itulah persatuan yang harus kita rawat gitu. Nah, Mbak Indah, geser ke Mbak Indah sekarang. Peran perempuan dalam sila ketiga ini, Bu Nila cukup menjabarkan sangat luar biasa sekali bahwasanya perempuan ini adalah makhluk sosial yang sangat kuat begitu. Tapi ketika untuk menyatukannya kan butuh effort yang luar biasa. Kalau memecah cukup sejam aja atau bahkan beberapa menit aja itu bisa banget. Tapi untuk menyatukan ini yang butuh pemahaman dari berbagai elemen. Mbak Indah, silakan. Masih bersama kami, Mbak Indah? Oke, silakan Mbak Indah. Tadi sempat terputus ini. Oh, baik. Iya. Jadi kalau memang bisa dipandang gitu Mbak, memang perempuan itu bisa jadi pemersatu ataupun pemecah. Ya. Kalau misalnya dari pemecah kan memang bagaimanapun kita sebagai perempuan begitu kan memang sangat sensitif sekali begitu ya. Istilahnya kalau misalnya ada sesuatu isu begitu. Jadi sehingga tiap-tiap perempuan itu punya perspektif atau pandangan yang berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, karena bagaimanapun kan perspektif itu bisa istilahnya dari latar belakang mereka, bagaimana mereka istilahnya bagaimana mereka hidup, kemudian bagaimana mereka bertumbuh, kemudian bagaimana mereka bergaul sehari-hari begitu, ataupun mengalami pendidikan yang seperti apa begitu. Memang karena memang perbedaan itu merupakan suatu hal yang Iya, silakan masih tersambung Mbak Indah. Baik. Rupanya masih ada gangguan jaringan bersama dengan Mbak Kurnia Indah Permatasari. Oke. Tapi kita tangkap ya tadi poin-poin dari Mbak Indah begitu ya. Kalau memang terkait tentang
perempuan sebagai pemersatu atau pemecah, ini juga semua bergantung pada konsep pemahaman yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Bu Nila masih bersama kami ya Bu Nila ya? Masih. Baik, Bu Nila kita geser ke sila keempat ini Bu Nila, karena keterbatasan waktu kita juga ini. Persentase ada sekitar 30% kuota perempuan di parlemen kita. Ini apakah sudah cukup Bu Nila? Untuk penerapan sila 30% itu angka minimal ya. Angka minimal, itu baik. saja tidak tercapai. Itu ya. saja Karena tidak tercapai ya? Ya, tidak tercapai. Baik. Dalam teori pengembangan kesadaran massa itu 30% itu adalah angka minimal. Tapi ini tidak tercapai sehingga kita masih harus berjuang dari sisi angka dan dari sisi representasi isu gitu. Dari sisi representasi angka saja belum tercapai. Baik, padahal kasus-kasus yang ini semua ada korelasinya dengan perempuan, kalau dijabarkan sehari nggak akan selesai. Tapi ternyata persentase para kaum perempuan di parlemen kita pun belum mencukupi, bahkan tidak tercapai. Alasannya apa ini Bu Nila yang menjadikan hal ini? Apakah memang ada pembatasan-pembatasan khusus, akhirnya para perempuan tidak bisa berpartisipasi di parlemen kita atau seperti apa Bu Nila? Ya, ada beragam persoalan yang dihadapi perempuan ya. Pertama, memasuki dunia politik untuk representasi itu memang cukup berat buat perempuan, cukup mahal ya, cukup mahal. Gitu. Sementara secara ekonomi biasanya perempuan juga belum terlalu semandiri laki-laki gitu misalnya. Di dalam kepartean sendiri perempuan masih harus berebut posisi dengan laki-laki ya atau dengan perempuan lain gitu. Itu contoh-contoh yang membelenggu ya. Sementara perempuan kan secara umum masih juga harus memilih antara karir, biasanya dihadapkan antara karir dan kehidupan domestik gitu. Karena tuntutan di dalam masyarakat kita masih seperti itu gitu, bahwa perempuan boleh setinggi-tingginya pergi atau menduduki jabatan apapun, tetapi rumah harus beres gitu. Betul. Dan yang bertugas membereskan rumah itu masih di bahu perempuan. Nah, tuntutan-tuntutan semacam ini masih belum juga bergeser. Kan harusnya sudah mulai bergeser. Kalau perempuan boleh di ruang publik, mestinya ruang domestik juga boleh berbagi secara setara kan, semacam itu gitu. Jadi memang masih secara sosiologis, psikologis memang masih banyak yang dihadapi oleh perempuan. Yang kedua adalah saya pikir juga dorongan secara politis juga masih belum kuat ya, karena anggapan bahwa perempuan masih dianggap belum punya kemampuan, tidak berpengalaman, sehingga dianggap tidak bisa menyuarakan kepentingannya, tidak jauh berbeda dengan yang lain gitu. Dari kami sebagai konstituen yang perempuan juga melihat bahwa selama ini memang membutuhkan suara-suara perempuan yang itu mengusung juga kepentingan-kepentingan perempuan. Nah, di situ persoalannya. Beberapa di antara konstituen itu menganggap bahwa tidak percaya bahwa isunya bisa diangkat atau direpresentasikan oleh perempuan. Karena memang tidak semua representasi perempuan faktanya memahami tentang apa itu isu atau kepentingan perempuan. Wow, oke. Lantas peran kita sebagai masyarakat, Bu Nila, agar kebutuhan di parlemen ini untuk bisa membela perempuan, agar bisa tercukupi juga, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, Bu Nila? Ya, pertama kita tidak jemu-jemu ya untuk membangun dialog dengan mereka secara mutual dan baik untuk kemitraan gitu ya. Kita melakukan dialog secara kritis ya, tapi tidak boleh nyinyir ya. Menurut saya gitu. Jadi kita memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif dengan data-data dan lain sebagainya. Saya pikir kalau kita bisa membantu mereka dengan data dan fakta di lapangan, itu mereka akan terbekali mengenai hal itu. Terus yang kedua adalah memang perlu ada pengembangan kapasitas yang lebih ya buat wakil-wakil kita yang duduk untuk lebih memahami tentang konteks isu perempuan, sehingga kalau kita ngomong tentang representasi perempuan tidak hanya persoalan kekuasaan kursi, tapi juga bagaimana isunya bisa diangkat menjadi prioritas dalam pembangunan semacam itu gitu. Jadi banyak dialog yang harus masih kita bangun dengan representasi yang duduk di sana, tetapi juga sekaligus ada edukasi yang terus-menerus pada masyarakat kita agar bahwa isu perempuan adalah isu pembangunan juga, bukan hanya bahwa isu perempuan selalu identik dengan isu domestik dan itu menjadi urusan privat gitu.
Nah, artinya menjadi penting sekali koneksi antara pihak yang berkait dan juga pemerintah untuk bisa menciptakan environment yang sehat begitu ya Bu Nila ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke sila kelima. Tapi saya cek dulu Mbak Indah, apakah juga masih tersambung bersama kami Mbak Indah? Iya Mbak. Oke, baik. Mbak Indah, ini boleh deh kita bahas langsung sila kelima ini. Kalau menurut Mbak Indah, penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk perempuan yang tentu saja penerapannya ini cukup berat begitu. Bagaimana menurut Anda, Mbak Indah? Betul Mbak. Jadi kalau dalam sila kelima ini, sila ini itu mengedepankan begitu keadilan yang sama bagi perempuan dan laki-laki begitu ya. Betul. Untuk mengakses pendidikan, pekerjaan dan juga berpartisipasi dalam politik begitu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Nila begitu tadi, bahwa memang partisipasi politik begitu ya. Istilahnya kan yang kita diberikan 30% di legislatif di parlemen gitu, dan juga di partai politik begitu ya, agar perempuan itu menduduki jabatan publik begitu. Itu memang sebenarnya kita bisa istilahnya yang pada intinya itu, apakah mereka yang mewakili kita itu mampu mengangkat isu-isu yang substansi terkait dengan isu-isu perempuan gitu ya. Jadi memang kemampuan seseorang wakil itu memang sangat penting sekali istilahnya untuk memperjuangkan isu-isu perempuan begitu juga. Begitu juga untuk keterwakilan di masyarakat begitu, istilahnya bagaimana peran kita istilahnya mendidik masyarakat untuk memahami isu-isu perempuan. Jadi bagaimana masyarakat itu memilih anggota dewan begitu atau legislatif yang paham terhadap isu-isu perempuan. Jadi sehingga mereka itu diperjuangkan gitu, tidak sekedar hanya wakil duduk di parlemen, tetapi substansi atau isi yang menjadi isu-isu perempuan itu mereka perjuangkan juga ketika mereka itu duduk di kursi legislatif gitu. Nah, kalau misalnya dari kesetaraan juga di sila kelima itu, menurut saya kalau misalnya untuk akses pendidikan dan juga pekerjaan begitu, perempuan menurut saya sih kalau misalnya dari pendidikan itu menurut saya sih sudah bagus begitu ya Mbak ya. Penerapan sila ini ya Mbak Indah ya. Kalau untuk di pekerjaan mungkin memang ada beberapa mungkin pernah dengar kemarin itu terkait dengan pekerjaan yang masih istilahnya masih membuat perempuan dan laki-laki itu masih belum setara begitu ya. Nah, ada peraturan atau apa begitu ya istilahnya yang membuat perempuan itu termarginalisasi begitu, ataupun ada yang istilahnya merugikan perempuan begitu dalam pekerjaan. Tetapi pada intinya kalau misalnya pekerjaan ini mungkin harus kita tingkatkan lagi begitu ya. Jadi istilahnya agar perempuan itu memiliki hak yang sama, hak yang setara dalam bekerja begitu dari perempuan dan laki-laki begitu ya. Perempuan dan laki gitu Mbak. Baik, Bu Nila, kita sudah dari penghujung acara. Untuk sila kelima ini penerapannya Bu Nila. Ya begini, saya ingin juga menyampaikan bahwa untuk konteks Kota Malang misalnya itu sudah ada kebijakan afirmasi yang mengangkat kepentingan kelompok-kelompok rentan. Di dalam kelompok rentan ini termasuk misalnya kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok lansia, ya, dan kelompok anak-anak. Di dalam kegiatan musyawarah pembangunan, rencana pembangunan atau musrenbang, atau biasanya di tematik ya, ada musrenbang tematik istilahnya. Menurut saya begini, jadi itu adalah wahana di mana kita mesti berdialog lebih intens mengenai kepentingan perempuan dan representasi perempuan sebagai bagian dari penerjemahan sila-sila dalam Pancasila gitu, terutama memang sila kelima. Setelah ada keterwakilan, apa isinya gitu kan. Nah, itu adalah penerapan di dalam sila kelima. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa representasi perempuan mungkin ada yang duduk di dalam perwakilan pengambilan keputusan, tetapi musrenbang membutuhkan representasi dari sisi konten. Apakah isu-isu perempuan, kepentingan perempuan, terutama perempuan-perempuan dalam kelompok rentan sudah terwakili, itu persoalannya. Nah, ke depan saya mendorong bahwa proses musrenbang itu menjadi ejawantah dari sila keempat dan kelima sekaligus. Artinya tidak hanya mengundang mereka di dalam proses formal musrenbang, tetapi juga mendiskusikan apa itu isu-isu perempuan yang ada. Karena sejauh ini kalau saya boleh kritisi adalah masih terasa sebagai kegiatan musyawarah pembangunan yang formal,
tapi isu-isunya belum diangkat karena kelemahan di data. Misalnya berapa data kemiskinan spesifik perempuan, apa persoalannya yang ada gitu, sehingga itu bisa ditangani secara spesifik gitu. Bagaimana disabilitas perempuan punya isu. Kemarin saya melakukan diskusi dengan kelompok perempuan disabilitas, mereka sangat terdiskriminasi terutama dalam persoalan kesehatan. Tidak hanya masalah kesehatan fisik yang mereka alami, tapi juga layanan kesehatan dari unit kesehatan yang mereka terima, seringkali mereka terdiskriminasi. Karena layanan kesehatan mungkin memang belum secara sadar layak pada kelompok disabilitas, terutama disabilitas perempuan, terkait dengan misalnya kesehatan reproduksinya. Nah, hal ini kan perlu diangkat gitu ya, isu-isu ini perlu diangkat. 3 kali saya terlibat di dalam musyawarah tematik perempuan, masih lemah sekali mengangkat isu, jadi masih setahap mengangkat representasi. Dalam kesempatan ini saya menggunakan forum ini untuk mendorong itu. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mendorong bahwa musyawarah musrenbang itu yang tematik itu mestinya sudah mulai mengarah pada tematik. Saya berterima kasih pada RRI hari ini karena ini menjadi media kita untuk saling berbagi informasi dan edukasi agar ini menjadi aksi bersama bagaimana sila 45 bisa terejawantah di Kota Malang. Baik, Bu Nila, jadi tidak hanya sebatas formalitas saja, tapi semoga ke depan penerapannya akan lebih intens begitu ya? Ya, betul. Terima kasih Bu Nila sudah berbincang bersama kami. Mbak Indah, terima kasih sekali. 5 sila dalam Pancasila, saya rasa sangat kurang sekali 1 jam untuk mengupasnya. Harusnya 1 jam ini hanya untuk 1 sila saja begitu. Tapi sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kami yang sudah berbincang bersama kita di Lintas Malang siang ini. Bu Nila, Mbak Indah, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.